Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pokok pembahasan pada mata kuliah Fundament Teknologi Informasi, di mana pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi sistem. Seperti yang dilihat pada layar Anda, di sini klasifikasi sistem, di mana yang teman-teman akan pahami setelah mempelajari klasifikasi sistem ini, mahasiswa mampu mengetahui tipe dari teknologi informasi. Di sebelah kanan Anda bisa terbaca bahwa ada beberapa tipe teknologi, di antaranya teknologi bahan, teknologi produksi, dan teknologi transportasi, teknologi pengujian, dan teknologi pemrosesan, dan teknologi mesin. Selanjutnya, ada contoh pabrik gula, di mana pabrik gula ini merekrut beberapa tipe teknologi. Ada teknologi transportasi, di sini ada mobil yang mengangkut bahan dari gula, yakni tebu, dan ada teknologi bahan. Nah, di sini ada teknologi proses, ada teknologi mesin. Jadi dari contoh pabrik gula merekrut 4 teknologi informasi. Selanjutnya, di sini klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem merupakan pengelompokan sistem sesuai dengan kriterianya. Misalkan teknologi peralatan. Di sini ada teknologi peralatan. Contoh dari teknologi peralatan misalkan perabot rumah tangga. Semua alat elektronik yang digunakan di rumah itu merupakan teknologi peralatan. Selanjutnya ada teknologi proses. Teknologi proses di sini adalah mesin yang memproses untuk menghasilkan sebuah makanan ataupun tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Contoh saja, misalkan menanam menggunakan hidroponik. Itu bagian dari contoh teknologi proses. Selanjutnya ada teknologi yang terkandung di dalam produk. Teknologi yang terkandung di dalam produk misalkan makanan kemasan, Indomie, energen, dan makanan-makanan yang siap saji lainnya. Yang terakhir dan ada teknologi informasi yang terkandung dalam operasi. Teknologi ini biasa disebut atau dikenali sebagai sebuah sistem informasi atau teknologi yang dijalankan oleh orang-orang tertentu. Misal saja teknologi pesawat tempur, dan tidak sembarang orang untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang lain lagi misalkan contoh sistem teknologi kesehatan. Nah, ada alat kesehatan yang berbasis TI dan itu yang operasikan atau yang menjalankan hanyalah orang-orang yang memiliki spesifikasi keilmuan di keilmuan tertentu. Misalkan kedokteran, maka yang mengoperasikan adalah dokter. Kesehatan, misalkan bagian kebidanan, maka yang mengambil alih adalah bagian kebidanan pula. Kalau misalkan klasifikasi sistem di bidang pendidikan, tentu saja yang menjalankan dan menggunakan bagian guru atau perangkat atau pegawai pendidikan. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada contoh teknologi peralatan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Di sini ada teknologi proses yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana ada pembibitan, air dialirkan sehingga muncul tanaman dan siap dikonsumsi.
Ada teknologi produk. Di sini ada makanan kemasan yang siap saji atau makanan instan yang lebih simpel dikenal di masyarakat. Dan teknologi operasi. Di sini ada mesin, ada pilot yang mengoperasikan sebuah sistem baik dalam penerbangannya sampai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dia dikatakan sebagai teknologi operasi, di mana mengoperasikan sebuah sistem sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya masing-masing. Jadi, di slide ini saya sedikit memberikan gambaran umum terkait dengan klasifikasi teknologi. Misalkan teknologi rendah, lebih mengutamakan pada teknologi yang digunakan oleh masyarakat luas. Misal saja adanya teknologi mesin sepeda motor. Nah, kalau untuk motor sendiri kita sudah bisa lihat dari kalangan sedang sampai intinya penggunaannya itu lebih ke masyarakat luas. Teknologi menengah lebih, misalkan mobil. Nah, mobil di sini juga sudah digunakan oleh masyarakat luas, namun untuk mengendarai mobil sendiri itu dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang operasi atau menjalankan sebuah mesin. Ibaratnya disandingkan dengan motor sendiri, tingkat kesulitannya sudah lebih berbeda. Seperti itu. Makanya dia dikategorikan sebagai teknologi menengah. Selanjutnya teknologi tinggi, di mana teknologi tinggi ini biasa dikategorikan ke skala pilot tadi atau pilot ya yang mengendarai pesawat terbang. Tentu yang mengendarai pilot ini bukan berarti dia mahir membawa motor, mobil, dan juga mahir membawa pesawat, tidak. Namun kalau pilot membawa mobil dan motor itu hal yang biasa, yang akan menjadi aneh adalah dia tidak memiliki kemampuan pengetahuan terkait dengan operasi untuk menjalankan sebuah pesawat karena mahir membawa mobil dan akan dipercayakan menerbangkan pesawat itu tentu tidak boleh. Sehingga dia dikategorikan teknologi tinggi. Tinggi dalam artian memiliki kapasitas kemampuan yang tinggi untuk menjalankan sebuah sistem tertentu. Teknologi tepat guna. Di sini penjelasannya teknologi yang diaplikasikan dengan optimalisasi antara penggunaan teknologi dengan tersedianya kebutuhan masyarakat. Teknologi tepat guna biasanya digunakan untuk mengolah sebuah produk. Misalkan air kemasan isi ulang yang biasa di sini disebut dengan atau mahasiswa kenal yang pada umumnya adalah galon kemasan ulang. Di situ kita bisa lihat bagaimana air itu disaring dan bisa dikonsumsi dari dalam tanah, diolah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi, terakhir, teknologi emergency. Di sini diperlukan untuk kebutuhan yang darurat. Misalkan teknologi yang ada di rumah sakit penanganan pasien gawat darurat. Nah, di situ biasanya kalau ada pasien yang butuh penanganan secara cepat, maka pihak rumah sakit biasanya mengadakan sebuah sistem operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien tersebut. Misalkan ada tabung oksigen, terus ada teknologi sistem informasi yang mobil ambulans misalkan. Nah, itu kan hanya diproduksi oleh tempat-tempat tertentu. Ambulans ketika kita berbicara menceritakan mobil ambulans, pasti ini ada kaitannya dengan rumah sakit dan medis. Seperti itu. Selanjutnya ada sebuah kata di sini teknologi baru, di mana teknologi hasil penemuan baru atau pengembangan lama. Contoh kecilnya misalkan teknologi dalam penerapan pembelajaran. Di teknologi lama, media pembelajaran hanya didesain sesuai dengan kebutuhan yang biasa dan sesuai kapasitas software yang ada. Misalkan PowerPoint, itu hanya memuat teks dan gambar. Karena adanya pengembangan dan perubahan serta temuan baru, maka
dari slide presentasi itu bisa dikembangkan dari teks dan gambar itu menjadi suara atau audio lain yang disesuaikan dengan tema apa yang kita presentasikan. Jadi itu salah satu contoh teknologi pengembangan atau temuan baru. Oke, di sini ada contoh teknologi rendah. Jadi ada teknologi rendah itu misalkan teman-teman pernah melihat di pasar-pasar yang menjahit sepatu atau sesuatu produksi rumahan yang dikemas oleh masyarakat umum. Di sini saya ambil contoh misalkan membuat sepatu atau menjahit sepatu secara manual atau lebih banyak menggunakan tenaga manusia, belum terlalu melibatkan tenaga mesin. Selanjutnya ada jahit, ya, atau rumah jahit atau tempat menjahit. Nah, itu merupakan teknologi rendah di mana kita bisa temukan tempat-tempat untuk mereka bekerja. Sering ditemukan di lingkungan kita atau di sekitar kita. Di sini ada contoh teknologi menengah. Jadi ada mesin pemotong kayu yang sudah berbasis teknologi tinggi ya, di mana manusia hanya mengarahkan sebuah alat untuk bekerja. Ada mobil dan mesin untuk mengolah makanan. Jadi ini merupakan contoh teknologi menengah. Selanjutnya ada contoh teknologi tinggi. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa contoh dari teknologi tinggi itu ada pesawat terbang. Di sini juga saya tambahkan kapal tempur. Nah, ketika kedua contoh yang saya lampirkan ini berdampingan, sudah jelas di mana dia dikatakan teknologi tinggi berarti yang menggunakan atau yang menjalankan sesuai dengan spesifikasi keilmuannya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan pada poin materi klasifikasi sistem kali ini. Semoga mendapat tambahan ilmu pengetahuan dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama tema yang sudah dijelaskan berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.